Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dunia ini bekerja dan kita akan selalu memberi informasi ke kalian semua tentang berita-berita terbaru dan terupdate. Oke, tidak usah lama-lama, yang belum ikuti channel kami boleh berlangganan terlebih dahulu dan like agar kalian tidak akan ketinggalan berita update dari kami. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Danantara bakal terima 325 triliun rupiah hasil efisiensi anggaran negara. Pemerintah tengah mengupayakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, besar-besaran yang dilakukan dalam 3 putaran. Nantinya, Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara, Danantara, akan menerima 325 triliun rupiah dari hasil efisiensi tersebut. Diketahui, hasil efisiensi anggaran tersebut berjumlah hingga 750 triliun rupiah. Sisanya, berarti kita akan punya sekitar 325 triliun rupiah. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan, ucap Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara ulang tahun Partai Gerindra, seperti dikutip CNN Indonesia. Adapun sisa dari total dana tersebut sebesar 389 triliun rupiah akan dialihkan untuk mendanai makan bergizi gratis, MBG. Diketahui, Prabowo akan menginvestasikan keuangan negara ke berbagai industri dunia melalui Danantara. Hal ini dipercayai kabinetnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Sebagai informasi, melalui lembaga tersebut pemerintah bakal menginvestasikan aset dengan nilai 14,6 rupiah kuadriliun. Nantinya, investasi tersebut ditargetkan pada sektor energi terbarukan, teknologi manufaktur, pangan, dan hilirisasi industri. 2. JP Morgan beli saham strategi hingga 1,55 triliun rupiah. JP Morgan Chase & Co., perbankan komersial Amerika Serikat, menggelontorkan dana 1,55 triliun rupiah untuk membeli saham strategi dengan harga Rp19.536.000 menurut CryptoRover, Minggu 16 Februari malam. Setelah pembelian tersebut, lonjakan harga saham strategi naik 4,17% dan menjadi Rp20.350.000 dalam waktu 15 menit setelah pembelian JP Morgan. Kabar ini pun telah dikonfirmasi oleh CEO strategi Michael Saylor. Ia mengatakan JP Morgan baru saja membeli saham 1,55 triliun rupiah, sehingga total kepemilikan saham mereka bertambah menjadi 4,884 triliun rupiah. Pembelian saham strategi ini pun menyoroti potensi peluang perdagangan yang signifikan di pasar tradisional dan kripto, karena investasi institusional terus mendorong dinamika pasar. 3. Analis sebut 12 negara bagian Amerika Serikat pegang 5,3724 triliun rupiah saham strategi. Analis Bitcoin Julian Fahrer mengungkap bahwa 12 negara bagian Amerika Serikat memiliki saham perusahaan Bitcoin terbesar, strategi, MSTR, senilai 5,3 triliun rupiah. Negara bagian dengan kepemilikan terbesar adalah California, melalui dana pensiun guru dengan 285.785 lembar saham senilai 1,35 triliun rupiah, serta California Public Employees Retirement System dengan 264.713 saham senilai 1,23 triliun rupiah. Selain itu, mereka juga berinvestasi 1,28 triliun rupiah. Florida memiliki 160.470 saham senilai 748 miliar rupiah, sementara Wisconsin dan North Carolina memegang masing-masing 471 miliar rupiah dan 358 miliar rupiah. New Jersey juga tercatat dengan total investasi 423 miliar rupiah. Strategi, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, kini menjadi pemegang Bitcoin terbesar dunia dengan 478.740 BTC senilai 746 triliun rupiah. Sahamnya telah naik 16,5% sejak awal 2025 dan melesat 383% dibandingkan tahun lalu. 4. Features hipnoterapi hingga beli sampah, cara tergila investor cari Bitcoin yang hilang.
cara-cara ekstrim untuk mencari Bitcoin yang hilang terus bermunculan. Di Carolina Selatan, James Miller, seorang ahli hipnoterapi, menawarkan jasa untuk membantu investor yang lupa kode wallet Bitcoin mereka atau mencari perangkat yang salah tempat. Biayanya 1 Bitcoin plus 5% dari jumlah yang ditemukan. Sementara itu, kisah James Howell dari Inggris lebih tragis. Howell kehilangan 8.000 Bitcoin senilai 13,8 triliun rupiah setelah hard drive-nya tidak sengaja masuk ke tempat sampah pada 2013. Meski mencoba mencari di tempat pembuangan sampah seluas 350.000 ton, izin dari Dewan Kota Newport tidak pernah ia dapatkan. Kisah lain datang dari jurnalis Amerika Serikat, Mark Frauenfelder, yang kehilangan kata sandi walletnya setelah kertas catatan sandi dibuang oleh pembersih rumah. Ia akhirnya mencari bantuan ahli Bitcoin untuk meretas berangkas digitalnya. Dari hipnoterapi hingga perburuan di tempat sampah, berbagai cara ditempuh demi mendapatkan kembali aset Bitcoin yang kini bernilai miliaran rupiah. 5. Industri mining Bitcoin ciptakan puluhan ribu pekerjaan di Amerika Serikat. Industri pertambangan Bitcoin di Amerika Serikat ternyata menciptakan lebih dari 31.000 lapangan kerja, menurut laporan Texas Blockchain Council dan The Digital Chamber. Sebagian besar pekerjaan berasal dari operasi penambangan langsung maupun industri pendukungnya. Dari 12 negara bagian yang aktif, Texas menjadi yang terbesar, dengan menyerap lebih dari 12.200 pekerja dari sektor ini. Kebijakan pro-kripto yang dimulai di era Presiden Donald Trump membantu menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat industri kripto dunia. Selain menciptakan lapangan kerja, pertambangan Bitcoin ini juga menyumbang lebih dari 66 triliun rupiah ke produk domestik bruto, PDB, per tahun dan mendukung jaringan listrik lokal sebagai penyeimbang beban energi. 6. Prabowo bakal luncurkan ban emas pertama Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk meresmikan ban emas pertama di Indonesia pada 26 Februari mendatang. Inisiatif ini muncul karena Indonesia belum memiliki lembaga khusus untuk mengelola emas, sehingga banyak sumber daya alam ini mengalir ke luar negeri. Menteri BUMN, Erick Thohir, menargetkan ban emas ini dapat beroperasi tahun ini. PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Permodalan Nasional Madani sudah mulai mengurus izin untuk mewujudkan proyek ini. Pemerintah juga akan memfasilitasi perusahaan negara dan swasta yang ingin terlibat. Erick menekankan pentingnya mengelola cadangan emas, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia. 7. Dolar menguat, B. Gunakan derivatif untuk lindungi rupiah. Dolar Amerika Serikat yang menguat membuat bank sentral di seluruh Asia, termasuk Bank Indonesia, menggunakan derivatif untuk melindungi mata uang lokal dari pelemahan. Ini terjadi setelah kebijakan moneter, tarif, dan permintaan global meningkat. Bank Indonesia kini memiliki net short book sebesar 318,528 triliun rupiah, jumlah tertinggi dalam satu dekade terakhir. Meskipun strategi ini membantu menjaga cadangan devisa tetap tinggi, ada risiko bahwa langkah ini justru mendorong depresiasi mata uang di masa depan. Minggu lalu, rupiah jatuh 1,7% ke 16.357 rupiah per dolar, tetapi berhasil menguat kembali pada Senin 17 Februari ke 16.184,5 rupiah, menunjukkan upaya stabilisasi. 8. Indeks dari Trump Libra, kenapa memecoin pejabat turun signifikan? Memecoin yang dipromosikan oleh pejabat ternama seperti Trump, Melania, dan Libra mengalami penurunan harga yang tajam dan membuat banyak investor merugi. Penyebab penurunan ini bervariasi, meski semua token tersebut jatuh signifikan. Contohnya, token Libra yang dipromosikan oleh Presiden Argentina Javier Milei mengalami penurunan lebih dari 60% dalam 24 jam setelah promosi. Ini disebabkan oleh penarikan dana sebesar 1,42 triliun rupiah oleh pengembangnya, yang menimbulkan kekhawatiran adanya potensi rug pull. Sementara itu, token Trump yang dirilis oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,
turun lebih dari 75% sejak peluncurannya pada Januari. Tak mau ketinggalan, Melania Trump merilis token Melania, yang sayangnya harganya turun hampir 100% dari titik tertingginya. Menurut Wall Street Journal, memecoin sangat volatil dan rentan karena hanya bergantung pada hype dan pengaruh dari penciptanya, tanpa dasar yang jelas. 9.21 Aturan Bitcoin Michael Saylor yang penting diketahui investor. Eksekutif Chairman Strategi Michael Saylor mengutarakan visi Bitcoin sebagai uang sempurna pertama di dunia. Ia memposisikan Bitcoin sebagai kekuatan ekonomi yang disruptif dan menjadi gerbang era baru finansial. Menurut Saylor, orang-orang yang paham terhadap Bitcoin selalu memilih untuk berinvestasi aset tersebut. Di sisi lain, mereka yang tidak memahami kripto cenderung mengkritiknya. Dikotomi ini menekankan pergeseran paradigma mendasar di mana perspektif tradisional tentang uang dan nilai ditantang. Untuk itu, ia memperkenalkan sebuah konsep berjudul 21 Aturan Bitcoin, membingkainya sebagai prinsip-prinsip panduan untuk memahami dan merangkul Bitcoin. Meski begitu, ia mengklaim bahwa aturan tersebut bersifat subjektif dari aturan-aturan berikut. 1. Mereka yang paham membeli Bitcoin. 2. Mereka yang tidak paham mengkritik Bitcoin. 3. Semua orang menentang Bitcoin sebelum mereka mendukungnya. 4. Anda tidak akan pernah selesai belajar tentang Bitcoin. 5. Bitcoin didukung oleh kekacauan. 6. Bitcoin adalah satu-satunya permainan di kasino yang kita semua bisa menangkan. 7. Bitcoin adalah satu-satunya hal di alam semesta yang benar-benar dapat Anda miliki. 8. Semua orang mendapatkan Bitcoin dengan harga yang pantas. 9. Beli Bitcoin hanya dengan uang yang sanggup Anda tanggung jika hilang. 10. Tiket untuk keluar dari Matrix dihargai dalam Bitcoin. 11. Wawasan Bitcoin terbatas pada mereka yang membutuhkan. 12. Semua model Anda akan hancur. 13. Obat untuk penyakit ekonomi adalah Bitcoin. 14. Dukung Bitcoin, jangan lawan fiat. 15. Bitcoin untuk semua orang. 16. Belajarlah berpikir dalam Bitcoin. 17. Anda tidak mengubah Bitcoin, Bitcoin mengubah Anda. 18. Sikap bullish melindungi Anda dari kebohongan yang tak ada habisnya. 19. Hargai Bitcoin, atau Bitcoin akan membodohi Anda. 20. Anda tidak menjual Bitcoin Anda. 21. Sebarkan Bitcoin dengan cinta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk info terkini lainnya. Semoga hari Anda menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.